Salam pesona kicau. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dan share. Salam sejahtera buat teman-teman kicau semua. Kali ini saya akan membuatkan video. Ini salah satu request dari teman kita di Kalimantan, yaitu Mas Miftah dari Lamandau, Kalimantan Tengah. Ya, ini mengeluhkan kacernya ini. Nah, seperti yang di request di chat saya, kacernya ini jinak, karakternya jinak, kerja ngotot, terus dilanjutkan dengan angkur ya. Kalau kacernya Mas Miftah ini sebenarnya dikatakan sudah pernah jalan di lapangan atau pernah prestasi, karena untuk take overnya sudah lumayan. Dan ketika dipegang Mas Miftah, dapat take over mungkin dengan harga agak lumayan miring, cuman meninggalkan sisa-sisa masalah yang terjadi. Kacernya ini jinak, kerja ngotot dan angkur. Nah, ini persis seperti, nah ini berikut kiriman video penampakan kacer punya Mas Miftah. Saya memang sengaja minta coba Mas dikirimkan videonya supaya, nah ini contoh kacernya punya Mas Miftah yang dikirimkan langsung ke saya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, tidak ada maksud menggurui. Semoga apa yang sampai saya share ke teman-teman bermanfaat buat teman-teman kicau semua. Contoh kacer saya nih, kacer saya ini karakternya sama. Nah, ini jinak. Nah, seperti yang di video teman-teman bisa lihat, begitu ngelihat saya langsung ngejar-ngejar. Waduh, buka sayap kayak minta makan. Nah, beginilah karakter hariannya. Sama ini, kacer ini sebelumnya adalah kacer prestasi. Nah, ini posisi habis saya embunkan pagi, jam 5 pagi itu saya embunkan. Nah, ini pagi begitu saya keluar dari rumah, dia udah ngelihat saya, waduh, dengan gelabakan ngejar-ngejar. Teman-teman bisa lihat ekornya nyiblek ke atas, hampir menyentuh kepalanya. Pokoknya kalau kacer ini mungkin dipajang di kios burung, mungkin teman-teman nawar 500.000 aja nggak mau ini. Padahal dulu kacer ini di take over turun dari juara cup dengan nota yang cukup lumayan. Dulu kacer ini di take over dengan nota kurang lebih 15.000 ya teman-teman. Harga yang cukup lumayan kalau untuk sekelas kacer. Tapi ketika kenyataannya, ketika pindah tangan, di take over dengan pemilik barunya, 2 tahun kacer ini sama sekali nggak mau kerja dan nggak mau jalan. Pokoknya kerja ngotot, naik turun tangkringan, lanjut bagong terus, begitu terus sampai akhirnya stres yang punya, nyerah selama 2 tahun. Akhirnya di take over dengan teman saya, dijual dengan rugi 2 kali lipatnya. Akhirnya di take over dengan nilai 5.000. Sama ketika di tangan teman saya pun kacer ini 1 tahun nggak jalan juga. Akhirnya beliau nyerah. Pas kapan ketemu saya cerita-cerita, akhirnya kacer ini saya boyong, saya rawat kurang lebih 2 minggu, sekitar 2 bulan. 2 bulan saya tangani. Saya dari awal ngelihat kacer ini dia ke fighternya tinggi. Ketika ngelihat musuh langsung buka ekor, kerja naik turun tangkringan bagong. Nah, dengan pola rawatan yang lama itu jangkrik 77, mandi hampir setiap sore, dan jemur kurang lebih 2 hari sekali. Dan untuk eksekusi lapangannya, kacer ini sama seperti rawatan hariannya, 7 pagi
langsung dibom kroto ketika di lapangan. Sebelum naik jangkrik diberikan 5. Terus begitu di atas gantangan langsung begitu buka kerodong naik kerja enak, lanjut nangkur ngunci begitu terus. Nah sekarang dengan pola rawatan akhirnya EF-nya tadinya sempat saya naikkan sampai di angka 15-15, kacer ini pun malah semakin parah nyibleknya, semakin parah, nangkurnya semakin parah. Nah, akhirnya dengan EF-nya perlahan-lahan ketika habis mabung, karena sudah nggak kondisi ketika habis mabung selesai, akhirnya EF-nya pun saya pangkas di angka 33. Di 33 kacer sudah mulai menunjukkan hal-hal yang positif. Nah ini dari kotorannya teman-teman bisa lihat, tidak keras dan juga tidak lembek, kurang lebih sebesar pipet air mineral yang gelas itu ya teman-teman. Ini dengan kondisi sekarang kacer ini minim penjemuran, artinya dalam 1 minggu itu saya berikan penjemuran itu 1 minggu 1 kali. Tapi pas di cuaca yang panas itu saya jemurnya yang mantap gitu ya, mantap dalam artian bisa sampai 2 jam gitu. Kadang kacer sedikit mangap sedikit, selagi dia belum gelisah itu pun saya terabas, tapi saya tungguin ya. Jadi dari situ kita bisa ngeliat dia jangan sampai over kepanasan. Jadi selama 1 minggu itu full istirahat dan tidak ada pemandian. Yang dari awalnya kacer ini diberikan pemandian 2 hari sekali, dan jemur hampir setiap habis mandi terus dijemur. Nah dengan kondisi sekarang ketika kacer di non mandi atau mandinya di hari aja, kacer ini sudah lumayan. Dari pasca mabung hampir setiap minggunya itu sudah lumayan prestasi. Dari sini saya yakin bahwa kacer ini akan bisa kembali ke top performnya dulu waktu di take over pertama untuk bisa main di kelas cup kembali. Mudah-mudahan terus bisa stabil. Istimewa sih kalau menurut saya. Jadi wajar kalau dulu historinya kacer ini pernah juara di cup, karena ketika kacer ini kerja itu ya, memang benar-benar kalau istimewa masukkan tangan misalnya jinak sekali jinak ini. Mungkin kalau teman-teman yang punya karakter kacer yang sama seperti ini, contoh Mas Miftah tadi, jangan putus asa, apalagi tergolong ini sama karakternya sama, jinak, nyiblek, ngejar kandang, ngejar lawan, nangkur. Ini bahkan hariannya kacer ini. Akan tetapi istimewanya burung-burung seperti ini tidak gampang stres dan pengkondisian di lapangannya jauh lebih gampang dibandingkan kacer giras ya. Teman-teman bisa ngelihat kesehariannya nih, kondisi burung ini kalau di rumah. Nah ini teman-teman bisa lihat tuh, nangkur tuh. Ini masih pagi jam 6:30 teman-teman, udah nangkur dia, belum kena sinar matahari nih. Dan dadanya ini habis dicabutin ketika dulu rawatannya yang dulu itu, karena eksekusi lapangannya menggunakan ulat Hongkong yang nggak terukur, alhasil cabul teman-teman. Nah ini teman-teman bisa perhatikan gerak-gerik hariannya tuh. Ini nggak ada kacer lain, ini cuman ada murai nangkur di rumah. Tapi saya nggak masalah sih ketika dia nangkur di rumah, di lapangan on fire. Sekarang udah penunjukan nangkur di lapangannya itu mungkin ketika dia sudah capek di sesi 3 atau biasanya itu sedikit patah kalau tenaganya dia kurang, pasti ada nangkurnya. Nah ini teman-teman lihat. Jadi buat Mas Miftah, nanti coba saya
ulas setelah ini. Ada video dari kacernya Mas Miftah yang dikirimkan ke saya, yang dari set hariannya punya Mas Miftah tadi 55. Untuk pemandiannya 1 minggu 2 kali dan jemur 30 menit, itu pun sudah mangap bang katanya. Saking pusingnya udah nggak saya urus lagi. Nanti bisa mulai dari start rawatannya. Kalau dari 55, Mas Miftah bisa turunkan EF nya di angka 3 pagi dan 2 sore ya. Untuk selama 1 minggu ini coba nggak usah dikasih pemandian dulu. Nanti bisa dicoba 2 minggu ya untuk dicoba tes ke lapangan. Nah nanti selama 2 minggu itu coba diberikan penjemuran 1 kali aja ketika ada cuaca yang terik. Coba di 30 menit, kalaupun masih mangap, selagi dia belum gelisah dilanjutkan lagi sampai dia gelisah mental-mental atau ngering ya. Nanti baru diangkat terus diangin-anginkan terus. Hariannya pokoknya dari setelah ngasih makan EF diangin-anginkan terus dikerodong terus. Untuk mengganti pemandiannya bisa digantikan sama untuk pengembunannya bisa 2 hari sekali. Nah nanti eksekusinya di H-1 malamnya itu dibom jangkrik sekenyangnya. Jam 8 malam itu misalnya jangkrik habis 20, 30, 40, misalnya selagi mau habis, kasih aja. Mainnya di H-1. Ketika di lapangan untuk hari H sama setnya, pagi 3 dan jam 12 siang kasih aja jangkrik 2 lagi. Misalnya kalau latber kan mulai sore jam 4, kadang setengah 4. Oke, jam setengah 3 atau jam 2 itu berikan pemandian, angin-anginkan. Kalau ada cuaca panas boleh diangetin sebentar atau dijemur kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Nah nanti sampai lapangan nggak usah dikasih jangkrik lagi ya, langsung pemberian ulet Hongkong aja, kasih 3. Nanti dilihat responnya ketika ngelihat suara-suara kacer. Kalau dia sudah mulai on munci, sudah mulai materian, bisa ditambahkan dengan kroto 1 sendok aja. Ketika sudah mulai on, tambah enak, tambah pules, kira-kira kurang 2 sesi, tambahin aja jangkrik 1 aja. Habis itu udah nggak usah ditambahin apa-apa, langsung naikkan. Mudah-mudahan penunjukannya mulai ke perubahan yang positif ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya set kacer atau setting kacer ini tidak ada pakemnya teman-teman ya. Nah disinilah seni kita dalam merawat atau menyeting kacer lomba. Disinilah tingkat kesabaran kita itu diuji. Mungkin teman-teman ada yang punya karakter sama kacernya, atau seperti punya Mas Miftah, jinak yang nangkur gitu kan. Mungkin tidak akan sama, mungkin ketemunya di setnya di 3-2 atau di 2-2 atau bahkan di 1-1 jangkriknya gitu, atau bahkan eksekusi lombanya. Kalau karakter kacer seperti ini, kalau di kacer saya itu ketika lebih dari 3 ulet Hongkong itu pasti akan menimbulkan masalah, dari yang nangkur atau lagunya monoton. Nah disinilah seni kita kejelian dari perawat untuk mengamatinya. Seperti yang pengalaman yang sudah bahwasanya burung jinak nyiblek ini sangat sulit ya memang untuk ditaklukkan di lapangan, karena salah eksekusinya di EF ini sangat mempengaruhi
kerja burung ini. Selip kita dalam waktu ngasih EF-nya pasti akan timbul masalah kalau yang awalnya nangkur atau kadang bisa cabul di atas gantangan, gelisah, naik turun, tangkringan, atau kadang hanya matung, diem, nangkur, ngunci. Nah, inilah memang rumitnya kita dalam menaklukkan hitam putih. Oke, itu aja. Sekian sharing dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau berkomentar, yang mau bertanya atau request video, nanti akan saya coba buatkan video semampu dan sepengalaman saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung video ini. Subscribe, jangan lupa. Terima kasih.